told your friend you're not okay. Kita akan kembali melanjutkan materi fluid dan dinamis, namun pada konsep yang ketiga, yaitu teorema Torricelli. Ya, untuk teorema Torricelli ini, dia berlaku pada aplikasi penerapan profil tank yang terisi oleh air, dan di situ kita akan menghitung bagaimana kecepatan semburan air, kita akan menghitung jarak semburan air, kemudian kita akan menghitung lamanya air sampai ke tanah. Seperti pada layar televisi kalian lihat bahwa ada beberapa variabel yang akan mendukung persamaan pada teorema Torricelli ini. Ya, mari kita lihat secara bersama. Ini adalah profil tank yang terisi oleh air. Ada tiang penyangga dan kita akan tarik garis lurus. Ya, seperti itu. Garis lurus untuk permukaan tanah. Oke. Pada profil tank ini terdapat keran yang dilubangi untuk mengeluarkan air. Variabel yang pertama yaitu H. H sendiri adalah jarak dari permukaan air sampai pada titik keran ini. Sedangkan variabel kedua adalah Y. Y adalah jarak dari keran sampai ke tanah. Yang berikut, ketika keran ini dibuka, air akan tersebut keluar. Kecepatan semburan air ini kita lambangkan sebagai V. Yang berikutnya kita akan menghitung jarak semburan air. Jarak semburan air ini terhitung mulai dari titik garis lurus keran ini sampai pada titik di mana air itu jatuh ke tanah. Jarak semburan air ini dilambangkan sebagai X. Dan yang terakhir kita akan menghitung nilai T. Nilai T sendiri ini adalah lamanya waktu semburan air sampai ke tanah. Lamanya waktu semburan air sampai ke tanah. Ya, ini nilai T. Jadi ada beberapa variabel yang perlu kalian ketahui untuk bagaimana menghitung nilai-nilai dalam penerapan teorema Torricelli. Dan berdasarkan analisis gambar ini, dalam penerapan profil tank yang terisi oleh air, terdapat beberapa persamaan. Yang pertama, rumus yang pertama adalah kita akan menghitung kecepatan semburan air yang dilambangkan sebagai V. Rumus kecepatan semburan air yaitu V sama dengan akar kuadrat dari 2 kali G dikalikan dengan H. 2 kali G kali H. G ini sendiri adalah percepatan gravitasi. Ya, saya ulang lagi. Untuk menghitung kecepatan semburan air, kita gunakan rumus V sama dengan akar kuadrat dari 2 kali G kali H. Yang kedua, kita akan menghitung jarak semburan air yang dilambangkan sebagai X, yaitu rumusnya adalah
Ini adalah rumus untuk menghitung jarak semburan air, yaitu X sama dengan 2 dikalikan dengan akar kuadrat dari Y kali H. Sedangkan yang terakhir, kita akan menghitung nilai T, yaitu lamanya waktu semburan air sampai ke tanah. Lamanya waktu semburan air sampai ke tanah. Ya. Rumusnya adalah T sama dengan akar kuadrat dari 2 kali Y dibagi dengan Q. Ya, T sama dengan akar kuadrat dari 2 kali Y dibagi dengan G. G sendiri adalah percepatan gravitasi. Ini adalah ketiga rumus yang akan digunakan untuk kita menganalisis teorema Touré-Siri. Perhatikan kembali, jarak dari permukaan air sampai pada titik keran ini dilambangkan sebagai H. Sedangkan jarak dari titik keran sampai ke tanah dilambangkan sebagai Y. Sedangkan jarak semburan air ini terhitung dari mulai tegak lurus dari titik keran sampai pada jarak ketika air jatuh ke tanah. Ketika kita tarik garis, ini adalah jarak semburan air yang dilambangkan sebagai X. Dan ketika kita akan menghitung lamanya waktu semburan air sampai ke tanah, itu rumusnya gunakan rumus T sama dengan akar kuadrat dari 2 kali Y dibagi dengan G. G sendiri ini adalah percepatan gravitasi. Ya, yang berikutnya kita akan masuk pada contoh soal. Contoh soal berdasarkan gambar ini dalam penerapan teorema Touré-Siri. Perhatikan dengan baik. Gambar ini menunjukkan jarak dari permukaan air sampai titik keran ini adalah 1,25 meter. Sedangkan jarak dari titik keran sampai ke tanah jaraknya adalah 4 meter. Di sini kalian akan menghitung bagaimana kecepatan semburan air. Menghitung bagaimana kecepatan semburan air. Kemudian jarak semburan air, yaitu nilai X. Dan yang ketiga, kalian akan menghitung lamanya waktu semburan air sampai ke tanah. Jadi ada 3 variabel yang akan dicari penyelesaiannya. Untuk mendapatkan jawabannya, kalian menggunakan ketiga rumus ini. Ya, mari perhatikan, kita kerja bersama-sama. Diketahui yang pertama, kita mengetahui percepatan gravitasi yaitu G. Kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. Berikutnya kita akan melihat jarak dari permukaan air sampai pada keran ini disebut sebagai H. H bernilai 1,25 meter. Selanjutnya jarak dari keran sampai ke tanah dilambangkan dengan Y bernilai 4 meter. Yang ditanya pertama, kita akan mencari dulu kecepatan semburan air. Yang kedua, kita akan mencari jarak semburan air. Dan yang ketiga, kita akan mencari lamanya waktu semburan air sampai ke tanah.
V sama dengan akar kuadrat dari 2 dikalikan dengan 10 kali 1,25 sama dengan 12,5. Maka V sama dengan 2 dikalikan dengan 12,5 sama dengan 25. Sehingga akar 25 ini sama dengan 5. Maka nilai kecepatan semburan air sama dengan 5 meter per sekon. Ini nilai V. Ya, yang berikutnya kita akan mencari nilai jarak semburan air, yaitu X, menggunakan rumus X sama dengan 2 dikalikan dengan akar dari Y kali H. Kita masukkan nilainya, maka X sama dengan 2 dikalikan dengan akar kuadrat dari nilai Y adalah 4, nilai H adalah 1,25. Kita lanjutkan, maka 2 dikalikan dengan akar dari 4 kali 1,25 sama dengan 5. Ya, akar dari 5 adalah 2,23. Maka X sama dengan 2 dikalikan dengan 2,23. Sehingga jarak semburan air bernilai 4,46 meter. Ya, jarak semburan air bernilai 4,46 meter. Yang terakhir kita akan menghitung nilai lamanya waktu yang diperlukan ketika keran ini dibuka dan air sampai ke tanah dengan menggunakan rumus T sama dengan akar kuadrat dari 2 kali Y per G. Kita masukkan nilainya, maka T sama dengan akar kuadrat dari 2 dikalikan dengan nilai Y adalah 4 dibagi dengan nilai G yaitu 10, maka T sama dengan akar kuadrat dari 2 kali 4 per 10 yaitu 8 per 10, sehingga T sama dengan akar kuadrat dari 0,8. Ya, sedangkan akar dari 0,8 yaitu 0,894. Maka hasil akhirnya yaitu T sama dengan 0,894 sekon. Ini adalah lamanya waktu yang dibutuhkan ketika keran ini dibuka dan air disemprotkan sampai ke tanah. Kesimpulannya, dengan profil T yang tingginya adalah 5,25 dengan kecepatan air 5 meter per sekon akan menghasilkan jarak semburan air 4,46 meter dalam waktu yang ditempuh ketika keran dibuka dan air sampai di tanah yaitu 0,894 sekon. Perhatikan dia punya cara untuk penyelesaian, bahwa semua akar ini akar kuadrat, semua akar kuadrat harus diselesaikan. Ya, seperti akar 25 sama dengan 5, seperti akar 0,8 yaitu 0,894, dan ini juga akar 5 ini sama dengan 2,23.
Jadi untuk menggunakan satuan meter untuk jarak sumber air kita pakai 2 angka di belakang koma. Sedangkan untuk satuan sekon untuk menghitung lamanya waktu semburan air kita menggunakan 3 angka di belakang koma. As you feel